Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Arenitami dari kelas IF 18D Prodi Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kali ini saya akan mempraktekkan dan sedikit menjelaskan konfigurasi DNS server dan web server menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama-tama, pastikan kalian sudah mendownload Cisco Packet Tracer itu tersendiri seperti ini. Pada kali ini saya akan menggunakan soal yang sudah dosen saya berikan, soal UAS saya. Di sini soalnya adalah konfigurasi perancangan jaringan di bawah ini menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi konfigurasinya seperti ini. Sebelumnya saya sudah membuat konfigurasinya dan sudah men-setting DNS-nya dan keseluruhannya. Tinggal akan saya praktekkan cara web servernya. Ini sudah saya setting untuk mempersingkat waktu di video saya kali ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa saja yang saya gunakan pada konfigurasi kali ini. Yang pertama, saya menggunakan 5 buah router. Router yang saya gunakan jenis 2811. 5 buah ini saya tulis benua ya. Di sini ada Amerika, Asia, Australia, Afrika, dan Eropa. Lalu saya menggunakan server yang saya gunakan ada 4 buah. Salah satunya menjadi DNS server itu tersendiri. Di sini ada DNS server dan di sini saya beri nama Science Direct, Google Scholar, dan Scopus. Lalu saya di sini menggunakan 4 buah switch. Oh ya, servernya kali ini saya menggunakan server PT ya. Seperti ini. Lalu saya menggunakan 4 buah switch, yaitu yang di sini adalah switch jenis 2950/24 dan yang ini saya menggunakan switch PT di sini ya. Tiga-tiganya saya menggunakan switch PT, saya letakkan di sini, dan di sini. Lalu saya menggunakan 6 buah PC. Ini memang terlihat seperti 5 buah PC karena PC yang pertama ini berawalan dari PC 0 lalu sampai PC 5. Jadi seolah-olah ini saya menggunakan 5 PC padahal saya menggunakan 6 PC. Lalu saya menggunakan kabel penghubung ada 3 jenis ya. Untuk menghubungkan server dengan router saya menggunakan kabel penghubung jenis chopper crossover. Lalu untuk menghubungkan router dengan router saya menggunakan serial DCE. Lalu untuk menghubungkan router dengan switch saya menggunakan copper strike through. Lalu untuk menghubungkan switch dengan switch sama saya menggunakan copper crossover. Dan lalu untuk menghubungkan switch dengan PC saya menggunakan penghubung copper strike through. Dan di sini sudah saya namai ya IP address-nya. Sebenarnya ini belum termasuk IP address sih karena ada beberapa sedikit yang ujungnya diubah, tapi di sini sudah saya namai semua. Ini terserah kalian mau tulis angkanya seperti apa. Yang jelas harus berawalan dari 192.168. Kalau untuk misalnya di sini ya 10 dan titik nolnya itu bebas, kalian mau menggunakan apa saja. Tapi harus berurutan ya. Jadi kayak misalnya di server ini saya awalannya 10, lalu di sini saya 20, 30 dan 40. Memang tidak berurutan, tapi
saya samakan ujungnya, cuman saya bedakan di bagian kayak 1, 4, 3, dan 2 ini. Lalu di routernya saya juga sudah menamai ya, di sini ujungnya 12.1, 12.2. Dan kenapa di sini berbeda seperti di sini nih 14.1 dan 14.2? Karena ini dengan ini kan terhubung ya. Jadi di sininya nih harus sama, walaupun tapi ujungnya dibedakan ya. Di sini harus sama 12-nya nih. 12 tapi ujungnya dibedakan, ini 1, ini 2. Sama seperti yang di atas tadi, ini juga sama nih, 14-nya sama dan ujungnya beda, ini 1, ini 2. Ini berlaku untuk semua router ya. Lalu untuk switch juga sama. Saya menggunakan 16.1 ujungnya. Dan untuk PC juga sama, tapi PC di sini harus berurutan dengan switch ya. Jadi misalnya switch di sini ujungnya 1, maka di PC 0 ini ujungnya harus 2, lalu PC 1 ujungnya harus 3, dan sampai seterusnya PC 5 ujungnya harus 7. Jadi harus berurutan semuanya. Dan setelah itu kita ke nih konfigurasinya. Sebelumnya kita ke physical dulu ya. Sebenarnya di router kali ini saya bahas di router dulu ya. Saya menggunakan physical NM-4A_S. Sebelum itu kita harus mematikan tombol ini dulu dengan mengkliknya, lalu kita klik NM ini. Lalu di sini terdapat seperti kayak seperti di sini ya, harus diletakkan di sini, lalu kita hidupkan kembali. Ini berlaku untuk semua router ya, seluruhnya harus sama seperti itu dan menggunakan jenis yang sama. Lalu untuk servernya di sini tidak ada perubahan untuk physicalnya, tapi untuk konfigurasinya diubah. Jadi misalnya gateway di sini kan 10.0 ya, maka di gateway ini harus berakhiran dari 1, berakhiran 1 semuanya. Dan sama ya semuanya ya. Lalu DNS server juga sama ya. Nah, di sini IP address DNS server ini kan 192.168.40.0 ya. Nah, di sini juga sama, bedanya di sini ujungnya harus 2. Ingat ya, setiap IP address ujungnya harus 2. Untuk IP address yang di bagian sini ya, kayak di bagian konfigurasinya ini. Sama halnya dengan server. Tuh. IP addressnya sama kan? Di sini ujungnya 0, di sini ujungnya 2. Jadi harus sama. Dan jangan lupa pada saat di setting DNS servernya ini ya, dari IP address DNS server ini harus ditulis di sini ya. Kenapa? Untuk supaya programnya itu jalan. Lalu setelah itu bagaimana cara menghubungkan router ini dengan server? Nah, caranya seperti ini. Kita klik routernya dulu. Di sini saya sudah men-settingnya ya. Tapi sedikit akan saya jelaskan. Di bagian CLI ini kita kita klik. Lalu awalannya itu akan muncul seperti ini ya, router N ya. N ini adalah enable, kita beri simbol N. Dan setelah itu untuk awalan ya. Kita akan muncul seperti ini ya setelah itu ya. Terus kita ketik konfigurasi T atau bisa ditulis konfi T, lalu enter, dan di sini saya tulis INTFA 0 Kenapa? Karena di sini FA 0 garis 0, jadi harus sesuai dengan yang di ini tadi ya.
Lalu setelah itu kita enter, kita tulis IP address-nya. Nah, IP addressing itu harus, kalau misalnya dari router ke menghubungkan ke server, harus menggunakan IP address server, dan ujungnya itu harus 1 ya. Ingat, ujungnya harus 1. Lalu kita menggunakan ini 255 ini sangat penting. Jika tidak kita menggunakan ini, maka program tidak akan jalan. Ini untuk menjalankan suatu program. Setelah itu kita enter, lalu kita ketik no shoot, kita ketik exit lagi setelah enter, dan ini akan menyala. Dan ini untuk berlaku untuk semua router jika dihubungkan ke server ya. Berlaku untuk ini dan yang di bagian sini dan sini ya. Lalu bagaimana untuk menghubungkan router dengan router? Sama, hanya berbeda sedikit saja. Nah, sama kita awalnya menulis konfigurasi T, lalu di sini INTSE 1 Kenapa? Karena kita lihat di sini. Nah, SE 1 Oh ya, untuk router itu tidak boleh sama ya. Maksudnya gini, ini kan terhubung dengan ini. Nah, ini tidak boleh sama. Jadi saat ini 1 garis miring 0, ini harus 1 garis miring 2. Begitupun ini juga. Ini nggak boleh lagi menggunakan 1 garis 2. Jadi saya menggunakan SE 1 garis 1 dan menghubungkan SE 1 garis 3. Tapi kalau misalnya ini nih SE 1 garis miring 0 sama dengan ini, tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini tidak terhubung ya. Jadi kalau yang tidak terhubung tidak apa-apa sama, tapi kalau yang terhubung harus sama, harus beda. Lalu setelah itu, setelah kita mengetik INTSE 1 garis miring 0, kita ketik lagi nih enter, kita klik enter, lalu kita ketik IP address-nya. Nah, IP address di sini kalau router terhubung dengan router harus menggunakan IP address router asalnya. Jadi di sini kan kita ketik router Amerika ya. Jadi kita harus menggunakan router Amerika. Begitupun jika kita mengetik di router Asia, kita harus menggunakan IP address router Asia. Lalu jangan lupa juga nih yang 255 tadi. Ini harus terus dibawa untuk agar terhubung ya si router dengan router tersendiri dan router dengan server. Setelah itu kita ketik no shoot, lalu exit dan exit kembali. Nah, ini berlaku untuk semuanya. Ini sama ya, untuk menghubungkan ini ke sini sama, ini ke sini sama, dan ini ke sini sama. Lalu langkah yang selanjutnya kita harus menyeting EIGRP-nya. Gimana tuh caranya? Kita kembali ke router Amerika. Di sini saya sudah menyetingnya ya. Nah, sama saja, hanya berbeda sedikit formulanya. Di sini ada router enable, tetap awalnya kita harus mengetik enable ya. Lalu kita ketik router di sini ya, ada nih ya. Lalu kita ketik konfigurasi T. Setelah itu kita enter dan jangan lupa kita ketik router EIGRP 100. Ini formula untuk menyeting EIGRP-nya ya. Lalu di sini saya mengetik net. Nah, kenapa saya mengetik 2 net ini? Net ini apa sih? Net ini adalah IP address, Net ini adalah IP address. Nah, gimana caranya kita tahu harus masukin IP address yang mana? Dan di sini kan Amerika nih. Amerika ini kabel penghubungnya ada berapa? Ada 2 kan? Satu menghubung ke server dan satu menghubung ke router Asia. Jadi yang harus kita gunakan adalah IP. Kalau misalnya kita terhubung ke server, harus menggunakan IP servernya itu tersendiri nih. Ujungnya harus 0 ya, karena di sini ujungnya sama 0 ya, jadi jadi sama ya. Dan setelah itu kita ketik lagi nih net.
Nah, di sini kita menggunakan IP address yang Amerika. Kenapa? Sama yang seperti saya bilang tadi, kalau kita mengetik di bagian Amerika, kita harus menggunakan IP address Amerika. Tapi di sini kan ujungnya 1 ya, kita harus ubah menjadi ujungnya 0. Lalu setelah itu kita ketik exit, dan setelah itu kita ketik do right atau disimbolkan DOWR. Setelah itu kita enter kembali, lalu exit, dan akan terhubung. Jadi si routernya ini, makanya kayak ini juga sudah hijau-hijau ya, ini berarti sudah terhubung. Dan begitupun sama dengan yang Asia. Penghubungnya ada berapa nih? Penghubungnya ada 3. Berarti kita harus menggunakan satu IP address server, satu IP address Asia yang menuju ke Amerika nih ya. Menuju ke Amerika kan, ini IP address Asia nih. Dan IP address Asia yang menuju ke Afrika. Nah, ini yang IP address yang Asia menuju ke Afrika nih. Dan sama dengan Afrika juga. Afrika di sini ada 4 penghubung, berarti kita harus mengetik IP address sebanyak 4 kali. Dan di sini tidak perlu lagi menggunakan di sini sudah saya catatkan ya, tidak perlu lagi menggunakan D55 seperti ini karena kita akan menyetting EIGRP itu berbeda dengan kita menghubungkan router dengan si server atau router dengan router. Lalu setelah itu bagaimana lagi? Nah, setelah itu kita setting webnya. Gimana caranya? Pertama-tama kita harus ke DNS server. Nah, DNS server di sini ini sudah terisi ya dari awal ya tadi ya. Sudah dituliskan dari awal tadi. Nah, kita ke service. Di service ini kita ke DNS dulu. Nah, tadinya di sini kosong tapi sudah saya isi. Gimana cara mengisinya? Pastikan ini sudah on. Lalu name-nya ini kita tulis semua server yang sudah kita namai. Di sini kan saya sudah menamai www.signdirect, Google Scholar, dan Scopus. Ini harus persis ya, www dan .com-nya harus dibawa. Lalu addressnya gimana nih? Addressnya juga sama, diisi dengan seperti ini nih, IP addressnya ya. Cuman ujungnya si 0 ini harus diganti dengan 2. Nih, di sini kan ujungnya 0 juga ya, harus diganti dengan 2. Lalu abis itu gimana? Abis itu kita pencet enter dan akan masuk ke daftar yang ada di sini. Lalu setelah itu HTTP di sini nomor 5 ya, edit, karena DNS ini kan sebagai servernya ya. Jadi kita tidak perlu edit. Ini kan masih Cisco Packet Tracer ya, dan ini juga masih Cisco Packet Tracer. Kita tidak perlu edit. Yang kita perlu edit ini di bagian yang sudah saya namai seperti ScienceDirect, Google Scholar, dan Scopus. Oh iya, jangan lupa di konfigurasinya ini DNS servernya harus ditulis IP address DNS servernya ya. Sorry, di bagian pas. Nah, IP addressnya nih ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Lalu setelah itu bagaimana lagi? Setelah ini sudah dipastikan sudah diketik, ditulis, kita ke service. Dan di sini di service kita ke HTTP. Nah, HTTP akan muncul tabel seperti ini. Ini harus kita pastikan on semua ya, jangan lupa. Lalu kita lihat di nomor 5 ada index HTML. Lalu kita di sini ada edit, kita ketik edit. Dan di sini sudah saya ubah. Tadinya kan seperti ini ya. Nah, seperti Cisco Packet Tracer. Tapi di sini saya ubah sesuai yang saya beri nama ScienceDirect. Ini anggap saja seperti kita menulis pada umumnya, memberikan spasi lalu memberikan huruf kapital. Di sini juga jangan lupa ya,
Setelah itu kita save. Setelah selesai kita save. Ada pilihan seperti ini, kita pencet yes dan selesai. Ini berlaku untuk semua server mulai dari Google Scholar dan Scopus. Lalu gimana lagi nih? Langkah selanjutnya kita ke bagian desktop. Ini untuk Science Direct ya, saya coba. Lalu setelah itu saya ke web browser. Nah, di sini ada tabel seperti ini. Gimana caranya kita tahu ini sudah terhubung, si server tadi dan web tadi sudah terhubung? Caranya kita ketik URL-nya itu, misalnya contoh www.sciencedirect.com. Lalu kita go. Memang agak lama prosesnya, tapi kita lihat hasilnya. Karena dia masih proses mencari. Nah, ini sudah keluar ya. Jadi kalau berhasil itu tampilannya akan seperti ini. Ada linknya, ada kayak links a small page, copyright, image page, dan image. Lalu gimana sih kalau misalnya kita salah atau typo nulisnya? Nah, contoh saya akan menghapus huruf T-nya ini ya. Lalu kita go kembali. Jika kita salah atau typo nulisnya, maka akan muncul tampilan seperti ini, hostname unresolved. Dan apa kita harus mengetik namanya saja? Tidak. Kita bisa mengetik IP address-nya. Di sini saya tulis 192.168.110.0. Ini harus sesuai ya dengan yang di sini. Lalu kita go. Memang agak lama juga. Sepertinya kenapa saya ini? Karena berbeda, kita menggunakan IP address-nya 2. Nah, kenapa tadi nggak bisa? Karena saya menggunakan 0 di ujungnya. Sementara ujung ini bukan IP address, ini hanya namanya saja. Ini hanya saya letakkan di sini saja untuk membuat IP address sendiri. Jadi jika kita menggunakan IP address, maka akan muncul juga seperti ini, akan berhasil sama seperti ini tampilannya. Lalu gimana lagi nih kalau kita tahu ini bisa terkoneksi atau kita bisa mengirim pesan? Di sini saya akan menaruh pesan di bagian server yang Google Scholar dan Scopus. Dan di bagian sini kita akan lihat sukses ya. Coba kita ini hapus dulu ya, takutnya tadi program yang sudah saya coba. Nah, ternyata benar sukses. Kalau misal dari router sama, sukses juga. Switch PC, masih in progress karena tidak saya setting, sepertinya ada yang kurang. Tapi untuk router ke router dan server ke server, dan coba kita ke router ke server, sukses. Berarti sudah saya buat konfigurasinya ini berhasil ya. Kita bisa melihat DNS servernya, menyeting DNS server, menyeting web server, lalu kita bisa mengakses web servernya, lalu kita bisa mengirim pesannya. Dan ini program ini saya
bisa katakan sudah berhasil. Mungkin segini saja video dari saya. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan dari segi ilmu atau dari segi perkataan saya dalam menyampaikan materi ini. Semoga kalian bisa mempraktekannya di rumah dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.